Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Wes pokoknya nek wis dimudahno ki segala apapun jadi mudah. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabar sampean kabar sehat, kabar baik, kabar selamat. Sehat orangnya, sehat tanamannya. Selamat orangnya, selamat tanamannya. Ya dulur, kali ini saya berada di sawah, di lahan yang masih kecil atau remaja. Montang-manting ya wae. Oh ya dulur, bawang merah saya ini perkiraan ini hari apa ini? Kalau ini hari Rabu berarti usianya kisaran 20 hari. Iki hari apa? Rabu apa Kamis? Saya delok aja, Pak. Tunggu dulur ya, ini ada dulur. Oh ya, hari Rabu. Oke. Dulur, hari Rabu berarti agak selikur. Oh ya. Berarti usianya kisaran 20 harian. Soalnya Kamis Jumat itu yang jelas Jumat ini sudah 22 hari. Oke dulur. Jadi bawang merah usia-usia kayak gini, ini ibarat anak ini ya, masih sangat-sangat bocah. Ya kisaran usianya kalau anak ya usia sekitar 16 tahun sampai di 20 tahun. Nah, ini anak keinginannya tinggi. Keinginan tinggi tapi tidak menoleh. Sedangkan usianya masih segitu. Ini juga bawang merah Brambang yang ngono dulu. Usianya iki 20 hari tapi keinginannya tinggi banget. Nah, kalau nanti keinginan tinggi ini tidak dikontrol oleh orang tua, maka kalau dia sampai ngeladrah, keinginan tinggi, permintaan juga tinggi. Nah, ini harus dikontrol. Sekali-kali digembleng. Kalau dibiarkan nanti dia tumbuh dewasa, dia akan mengalami sesuatu yang kemungkinan tidak kita inginkan atau orang tua inginkan. Nah, makanya untuk tanaman ya dipuja, ya digembleng, ya disayang, ya digembleng. Nanti akan terbentuk. Nah, untuk penggemblengan ini kita memakai fungisida. Nah, untuk menyayang, ngasih pupuk lah, ini harus sesuatu yang memang dibutuhkan oleh anak, dibutuhkan oleh Brambang. Jangan asal-asalan, karena satu, anak ini masih muda, sangat muda, keinginannya masih tinggi dan sulit untuk diluruskan kadang lah. Wange lorane. Brambang iki uga juga seperti itu kalau usia 20-an ini. Dia itu ibarat kata pengennya kesini bebas, kesana bebas lah. Terus orang tuanya ini yang takut. Bawang merah ini juga gitu. Pengennya meluncur terus cepat lah ini. Pokoknya ndak
Ini yang kita yang punya ini juga takut. Nanti bagaimana seterusnya tanpa kawalan, tanpa gemblengan orang tua. Podo wae uripe Brambang podo koyo uripe dhewe. Sampean pahami. Lah, itu pun kelihatan kalau anak ini memang postur tubuhnya bagus, otaknya cerdas, ini juga kelihatan dari usia 20 hari. Makanya 20 hari ini kalau lolos untuk pertumbuhannya berarti lolos, berarti tidak macet. Nah, selanjutnya yaitu ini masalah juga kehidupan kita yuk, menyangkut bawang merah ini. Jadi kita ini kalau kepingin tanam bawang merah ini selalu ibarat kata bisa maksimal, ya kita harus mengenal. Ibarat kata kita mau kenalan sama cewek, kita harus tahu maunya, karpe, hatinya ini, harus tahu hatinya ini. Paling tidak sifatnya kita harus mengetahui. Nah itu. Dan kesukaannya apa, yang tidak disuka apa, lah itu sampean baru bisa istilahnya menguasai cewek itu. Ini juga bawang merah. Kalau sampean bisa dan mengerti, memahami keinginannya yang tidak diinginkan, insya Allah sampean juga bisa menguasainya. Nah, wes, dadi ini podo koyo urip. Bener tenan koyo urip. Nah, itu pun dari segi wajah masih terlihat elok. Usia-usia 20 sampai di 27 ini masih elok. Wajah masih sangat-sangat seger. Ini kalau istilah anak yang masih saya bilang tadi, masih kecil, remaja, bau kencur ini seolah-olah dia itu kuat dewi, ganteng dewi, ayu dewi. Nah ini kalau dia ibaratnya selalu gegabah, ini nanti ya banyak godaannya. Brambang nek wapik mulus dan pertumbuhannya bagus, ini juga banyak godaannya. Jadi jangan dibiarkan liar. Ada gemblengan fungisida, itu juga gitu. Anak ini jangan dibiarkan liar, metu sak karepe dhewe, keluar malam, keluar sana, dibiarkan. Akhirnya yang repot kita yang punya, kita orang tuanya. Podo kok Brambang, blejet sinau urip. Nah, beranjak lagi. Sesuai penggemblengan dari umpama digembleng, kita gembleng, penggemblengan kita bagus, akhirnya tumbuh dewasa, tumbuh umur 30 hari lah. Bawang merah juga gitu, 30 hari dia sudah mulai semeleh. Nah, bawang merah juga gitu, sudah pertumbuhannya. Nah ini mulai semeleh, permintaannya tidak macam-macam lagi. Yang penting atine ayem, wes podo kuwi Brambang. Jadi tidak usah diusik dengan pupuk lagi, apalagi dengan tambahan nutrisi lagi, jangan diusik. Dheweke butuh ayem. Pertumbuhan tulang, pertumbuhannya semua sudah dihabiskan dari kecil, sudah dimulai dari kecil, dan usia 30 ini mulai ibaratnya hasil yaitu hasilnya. Makanya untuk bawang merah sejak kecil harus kita kasih asupan gizi yang bagus, perawatan yang bagus, agar nanti di usia dia mulai usia 30, mulai tenang-tenangnya dia bisa hidup dengan sehat, dengan aman, nyaman.
Nah, setelah tambah lagi usia, kan ya tetap untuk kesehatan pasti berubah. Nah, tambah usia, daya tahan semakin merosot, semakin merosot. Bawang merah juga gitu. Nah, tapi kalau kita selalu menerapkan metode kehidupan keseharian nah, dengan umpama tanaman, dengan jalan pengobatan fungisida, ini akan menjadi bawang merah yang sehat. Umurnya tambah sehat. Tua-tua kelihatan masih gagah, masih kekar. Ya dulur, nanti banyak dilanjutkan ya. Ini jatahnya untuk pengobatan. Jadi yang sudah kena itu seperti yang saya videokan kemarin, tolong untuk bakterisida kita kasih 50-60, langsung kering dulu. Punya saya itu yang kena langsung kering. Jadi kalau langsung kering nanti tidak akan merambat dan menular sekitarnya. Makanya tolong sekali del kita main. Kalau masalah yang kemarin ini tidak bisa ditoleransi, ya harus diputus rantai agar tidak cepat. Soalnya itu merambatnya terlalu cepat. Beda dengan yang memar-memar, beda. Ini masalahnya kena. Kalau ini tidak lekas kering, maka dia akan membasah-basah terus. Soalnya dia kalau sudah basah, membusuk, akhirnya berbau, menjadi virus dan menyebar sekitarnya. Bawang merah yang sehat kena juga lain. Jadi tolong untuk penyepraian kita harus selalu mengutamakan pokok satu. Untuk Nativo ini harus diadakan. Ada Remasol, Thyssen ada. Nah, kalau sudah menginjak usia tua, Antrakol ini mesem-mesannya ndak apa-apa. Tapi dikasih, kalau ada dikasih 2 sendok buat pencampuran. Nah, bakterisida, virusida harus ada. Entah sampean carinya di mana. Pokok kalau saya boleh menyarankan yang saya sebutkan tadi. Kalau memang tidak bisa, benar-benar tidak ada duit, tolong ya seadanya, yang penting Remasol dan Thyssen diadakan. Ada maksudnya. Oke dulur, ayo akan gremeng itu. Nah dulur, ini sebelum melakukan pengecaman dikontrol. Jadi berapa takaran ini sebaiknya. Ini kalau lihat keadaan ini, pertumbuhannya ini sangat-sangat melebihi angen-angen. Ini kalau tidak digembleng bener ini menakutkan ini. Ya wis dulur, ayo nanti camno gemblengane iki wis. Sowan iki. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali. Dan ini untuk takaran pertama harus didahulukan untuk Nativo 1, 2. Untuk Nativo 2 sendok telur. Karena untuk usia kecil, dewasa ini, sangat muda ini butuh antibodi yang kuat. Nah, supaya ini membentuk karakter
tunasnya ini tegak, lurus, kokoh. Jadi nanti kalau tumbuh dewasa dia akan perkasa. Nah, ini dulu ini jarang-jarang memakai Nativo karena lihat video saya. Sekarang Nativo sudah banyak yang makai. Wes ya rezekine bakul Nativo. Dan selanjutnya yaitu Asmack dulur. Nah, Asmack bisa dikasih 10 sampai 15. Jangan lupa ini usia masih muda. Sebenarnya ini bisa di jeda untuk Asmack ini. Sebab untuk gerondong, masa gerondong sudah lewat ini. Kalau usia 20 hari ini nggak dipakai nggak apa-apa dulu. Umpama dipakai ya kita sekedar dengan istilahnya pencegahan terus tidak masalah. Selanjutnya yaitu pokok sing kental-kental dulu dimasukkan. Gak peduli obat apa, pokok sing kental dilebokno penak. Ini Remasol usia 20 dikasih, berhubung ini buah merahnya ini tumbuhnya ini memang tidak bisa dikatakan diomongi kongkon rondo ojo ban termoh. Nah, iki digembleng pakai Remasol ini 20 ditambah lagi 10 berarti 30. Karena ini pertumbuhannya sangat-sangat bagi saya sangat over tuh. Dan cuaca semakin lama ya mengikuti yang sudah dewasa. Kita berkaca yang sudah dewasa banyak yang kena. Nah, dan ini yang jelas yang kecil juga merasakan karena cuacanya sama. Jadi harus pakai lebih. Sebab yang sudah dewasa, yang sudah tua sudah kena. Selanjutnya yaitu perekat Apsa. Kasih ini dulur 20 cc. Nah, 20 cc dulur. Untuk perekat 20 cc. Diraduk terus. Selanjutnya yaitu iki untuk dakonilnya baru. Bang Brambang, awakmu ya ngerti ya dulur mungkin nek ngelabui duit kudune tinggi uang yang seharusnya buat beli kebutuhan beras dan lain-lain. Ini saya bila-bilain kanggo kanggo kowe kabeh sampai selanjutnya yaitu dakonil 1 2
3, 4. Dakonil dengan bahan aktif klorotalonil ini 4 sendok. Bah, obatnya iki wis. Oke. Heeh. Heeh, selar. Ya. Untuk dakonil 4 sendok. Nah, terus antrakol. Satu, 2, 3, 4. Tambah lagi 1. Wes. 5. Bocah anu omongane angel kok. Ya gemblengane ditambah. Yen agak gemblengane ditambah, bocah iki, brambang iki gladrah malah. Nek kadung gladrah ya Allah. Dadi gawe wong tuwa. Selanjutnya yaitu Tyson dengan bahan aktif Zineb. Kalau yang tidak ada ya pakai aja apa Odessa atau apa. 1, 2, 3, 4. Nah ini 5 saya persiskan 6. Nice. 6. Bawang merah saya ini dulur usia 20 tapi pertumbuhannya sangat-sangat membahayakan. Ibaratnya anak saya ini usia 20. Ini istilahnya itu anaknya ini ya pengennya bebas. Kebebasan ini tidak boleh diteruskan, didiamkan, harus ada gemblengan karena takut kena pengaruh cuaca sekitar. Kalau cuacanya ibaratnya lingkungan sekitarnya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kehidupan yang sehat, nanti akan berbahaya. Selanjutnya yaitu Marsal. Untuk Marsal ini coro jawane penyakit iberiberan, penyakit yang kecil tidak terlalu nampak. Ini bisa dikasih 20, bisa ditambah juga, tapi 20 aja ini. Ya, ini yang terakhir yaitu baret. Bakterisida plus virusida. Ini saya kasih 1, 2, berarti 40.
Ya dulur, ini untuk ulatnya masih aman dulu ya. Nanti dipakai kalau memang benar-benar sudah terlihat harus dibasmi beneran. Sebab ini memang agak menghemat sedikit, ini bisa. Pokoknya kalau masih dalam keadaan bersih tidak masalah. Tapi kalau tidak bersih harus dipakai dulur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dulur, ini karena pertumbuhan ini saya melihat sekarang ini dengan yang kemarin ini sudah jauh beda. Jadi berarti untuk modoknya ini 2 kali biasanya. Makanya ini berarti untuk obat harus dipakai dengan takaran yang istilahnya ini piye ya, di atas biasanya. Kalau tidak gitu, ini nanti besok kelanjutannya gimana, karena ini harus dibentuk dulu. Tapi ini membentuknya harus dengan cara cepat, dengan sistem takaran ini lebih dari biasanya. Kalau tidak gitu nyimak-nyimik, ini kedahuluan. Sebab untuk peningkatannya ini di atas kebiasaan, jadi di luar dugaan. Makanya ini untuk penggemblengan ini harus melebihi dari kebiasaan. Sebab pertumbuhan ini ibaratnya cara bocah geladrai wis ra karuan, makanya harus kita luruskan. Seperti waktu kita masih muda dulur, usia 17 sampai 25. Ini kalau dibiarkan geladrah, keluar malam dan pokoknya sering main di luar, ini akan berbahaya. Nah ini bawang merah juga kayak gitu. Jadi gini dulur, untuk bawang merah saat usia 19 atau 25 ini jangan sampai bawang merah ini terlihat bening. Kita sampai usahakan sampai bawang merah ini, umpama kita habis ngobat, ini terlihat buram, busem. Wis toh, ndak masalah. Itu nanti akan berkembang setiap hari akan tumbuh terus. Ndak masalah itu, busem ndak masalah. Nanti kalau ndak busem karena kan obat, itu nanti bawang merah sampan ini pertumbuhannya akan selalu liar. Sampai coba, sampai amati, sampai renungkan. Nah ini kalau sampai bawang merah sampai ini sampai biarkan bening ketok ayu, alah lah, siap-siap aja, banyak yang lirik yang lirik penyakit. Nah, kalau cewek yang lirik ya joko-joko bujangan. Nah ini juga kayak gitu dulu, makanya kita busamkan. Nah ya corone cewek ya jadi elekno, tapi ya kalau ini kita bentuk supaya bawang merah ini tidak melajunya tidak terlalu cepat. Jadi kita tekan, dia akan menjadi popornya kan kecil dulu usia segini. Nah itu nanti kita tekan, kita tekan akhirnya membentuk popor ini besar tapi agak pendek. Jadi popornya tidak tinggi dulur ya, tidak panjang. Tolong ya, kalau ini memang harus ditekan. Makanya untuk yang fungisidanya sesuai dengan metode saya, popornya ini insya Allah begagahnya lebih dahulu daripada punya orang-orang. Nah sampai apa ki eling-eling, sampai pikir boga ya. Nah insya Allah begitu. Jadi nanti untuk pengumbiannya dia juga awal, tapi untuk tunahnya cepat, masih terus, jadi tidak berhenti.
Pokok untuk pertumbuhan sudah lancar, ya berarti ya selanjutnya lancar. Yang penting tidak terkena penyakit. Dengan warna busam itu, daun itu kan menebal dulur. Jadi dibuat busam agar daun menebal. Jadi daunnya ini ibarat iki wis ora gembeng, tidak rapuh, tidak empuk. Akhirnya popor dan batang ini jadi kuat. Jadi ya insya Allah batang dan pohon dan daunnya ini akan tegak koyok wis pokoknya koyok wong siap ngono lho. Makanya untuk pemakaian fungisida ini saya tekankan, tambah usia takaran juga tambah. Jadi pokoknya jangan dibiarkan tanaman kita ini terlihat ijo royo-royo niki, ijo royo-royo bening. Sebab ini musim penghujan, bukan musim kemarau. Karena gimana dulu ya, saat musim penghujan ini yang jelas mau tidak mau, kalau suatu saat hujan akan turun, ini suplai lagi, suplai nitrogen lagi, nutrisi tambah lagi lah. Ini kalau tidak kita memainkan fungisida secara maksimal, kedisian. Nah, ini habis saya siram dulu. Kenapa bawang merah itu habis disiram itu kayak kaku dulur? Karena ya memang kita suplai air, jadi nih air munggah, kadar air naik. Nah, sedangkan ini saat siang ini kalau tidak kita suplai air, kadar air turun, akhirnya bawang merah ini kan memanjang terus, tapi daunnya tipis, ibaratnya kayak besi memuai. Nah, ini akan mudah terkena bulir. Nah, itu untuk itu pokoknya fungisidanya jangan lupa. Untuk pemakaian pupuk jangan asal-asalan. Pokoknya manut insyaallah. Wonge yo ibaratnya kayak ayam, tandurannya melo ayam. Jadi usia 18, 20 sampai 25 ini fase bulir pertama ini. Jangan sampai kita lengah. Kita bentuk terus sampai dia kuat kokoh. Kita bentuk antibodinya supaya untuk berlanjutnya ketinggiannya atau tunasnya ini bisa tambah kokoh. Jadi sebelum dia itu tumbuh meninggi, kita bentuk. Bocah iku yang ngono, sebelum dheweke dadi wong tenanan, pejabat. Nek kalau kita sudah membentuk dari kecil, dia akan menjadi pejabat yang jujur. Nah, iku padha wae. Apa mau dadi apa neh, sing jelas panggah dadi wong sing jujur. Cukup sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.